Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits berkata, ayahku meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhum berkata, sesungguhnya lidah orang yang bijaksana itu di belakang hatinya, sehingga bila ia akan bicara, dipikir-pikir dulu sebelum berbicara. Sehingga bila ia akan berbicara, dipikir benar-benar dalam hatinya. Jika baik, maka dikatakannya atau diucapkannya perkataan itu karena kebenaran harus ditegakkan. Qulil haqqo walau kana murron. Katakanlah sesuatu yang benar itu sekalipun pahit rasanya. Dan orang yang bodoh akalnya di ujung lidahnya. Apa yang akan dikatakan langsung dikatakannya. Artinya tanpa dipikir panjang, baik dan buruk ucapannya itu langsung dikeluarkan, diucapkan. Itulah tandanya orang tersebut adalah orang yang bodoh. Abu Laits berkata, ayahku meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, apakah yang tersebut dalam suhuf Ibrahim alaihissalam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kana fiha amsalun wa ibarun yanbaghi lil aqili ma lam yakun magluban fi aqlihi ay yakuna hafizan lilisanihi arifan bi zamanihi muqbilan ala sya'nihi fa innahu man hasaba kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Di dalamnya ada contoh-contoh dan nasihat-nasihat seperti seharusnya seorang yang berakal selama tidak terbalik akalnya menjaga lidahnya, mengetahui keadaan masanya, rajin pada urusannya. Dan siapa yang menganggap bicara itu termasuk amalnya, maka sedikit bicaranya, kecuali jika yang dikatakan itu adalah sangat penting untuk disampaikan kepada seseorang atau warga masyarakat. Abu Laits As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bagi lil aqili alla yakuna syakhisan illa fi thalath ila akhir. Seharusnya seorang yang berakal itu tidak tekun kecuali dalam 3 macam. Usaha untuk keperluan hidupnya, atau beramal untuk hari kemudiannya, atau bersuka-suka, bersenang-senang dengan sesuatu yang tidak dilarang oleh agama. Juga berkata, seorang yang berakal harus dapat mempergunakan waktu siang dalam 4 waktu. Yang pertama, waktu untuk munajat kepada Tuhan. 2, waktu untuk mengoreksi diri. 3, waktu untuk mempelajari ilmu kepada yang dapat menasihati dan menerangkan kepadanya urusan agamanya. Yang keempat, waktu untuk memuaskan nafsunya yang halal dan baik.
Juga ia berkata, seharusnya seorang yang berakal selalu memperhatikan urusannya dan mengenal orang-orang masanya dan menjaga kemaluan dan lidahnya. Selamatul insan fi hibzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung dari ucapannya. Kalau ucapannya itu adalah ucapan yang sesuai dengan Al-Quran maupun Al-Hadis, maka orang itu adalah orang yang selamat. Kemudian kalau ucapannya ucapan orang yang menyakitkan atau menyakitkan ucapan-ucapan orang tersebut, maka itulah ucapan orang yang tidak akan selamat. Abu Laits As-Samarkandi menyebutkan bahwa kalimat-kalimat ini tersebut dalam hikmah Nabi Daud alaihissalam. Anas bin Malik berkata, Luqman Al-Hakim ke tempat Nabi Daud alaihissalam, sedang Nabi Daud alaihissalam membuat baju besi untuk perang. Maka Luqman Al-Hakim kagum melihat Nabi Daud bekerja dan akan menanya, tetapi tertahan oleh hikmatnya sehingga tidak bertanya. Dan ketika telah selesai dicoba baju itu oleh Nabi Daud alaihissalam sambil berkata, sebaik-baik baju besi untuk perang dan baik pula yang mengerjakannya. Lalu disambut oleh Luqman, diam itu hikmat, tetapi sedikit yang dapat melaksanakannya. Seorang pujangga berkata, ilmu itu perhiasan dan diam itu adalah keselamatan. Maka bila engkau berkata-kata, maka jangan berkata yang banyak. Karena kalau kita terlalu banyak berkata-kata atau menyampaikan sesuatu kepada teman kita, bisa saja apa yang kita ucapkan itu tidak semestinya lebih dari apa yang seharusnya kita sampaikan. Itulah lebihnya yang biasanya mengandung suatu bahaya bagi diri kita. Jika engkau menyesal karena diam satu kali, maka sungguh engkau akan menyesal karena bicara berulang kali. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, serta seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, agar kita itu menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.